Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam daring online mata pelajaran PPKN. Jadi kita melanjutkan materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita mempelajari strategi mengatasi ancaman, baik itu di bidang ideologi maupun di bidang politik. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir dalam pembahasan bab ke-1. Jadi insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Oke. Jadi pagi hari ini kita akan sedikit mengupas, saya jelaskan bagaimana sih cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Karena bagaimanapun bidang ekonomi ini juga termasuk bidang yang sangat vital dalam menentukan arah perkembangan dan juga kemajuan suatu bangsa. Jadi memang strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi ini kan ada 3. Ada ancaman secara internal atau strategi mengatasi bidang ekonomi secara internal, ada juga strategi dengan cara eksternal dan juga dengan cara unsur militer. Jadi dalam menghadapi berbagai ancaman bidang ekonomi dapat dilakukan dengan cara akselerasi dalam pembangunan perekonomian. Jadi pembangunan perekonomian nasional itu kan memiliki daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi makanya strategi ekonomi ini dilakukan untuk menghadapi berbagai ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama dari sisi internal ya. Dari sisi internal berarti berasal dari dalam. Dari sisi internal, strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi adalah pertama penciptaan lapangan kerja padat karya. Artinya apa? Artinya pemerintah ini harus menyiapkan atau menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran yang ada di negara ini. Jadi kita juga tidak bisa menjagakan penciptaan lapangan kerja. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus bisa menciptakan peluang kerja, misalnya menciptakan beberapa usaha atau menciptakan beberapa karya yang bisa menghimpun beberapa pekerja. Kemudian yang kedua, strategi kedua mengatasi di bidang ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Makanya zamannya Pak Jokowi sekarang itu gencar ada pembangunan infrastruktur. Jadi tujuan pembangunan infrastruktur ini adalah untuk memperlancar, mempermudah akses distribusi barang ya. Jadi yang semulanya distribusi barang itu menghabiskan waktu 1 sampai 3 hari karena infrastruktur ini sudah baik, sudah mulai berjalan lancar, maka hanya membutuhkan waktu beberapa jam atau maksimal 1 hari. Ini termasuk cara mengatasi bidang ekonomi. Bagaimana distribusi semakin lancar, permintaan semakin lancar, maka ekonomi juga akan semakin lancar. Yang ketiga, strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi itu penciptaan iklim usaha yang kondusif. Artinya penciptaan iklim usaha yang kondusif ini adalah bagaimana pemerintah itu mampu membalance, mampu menyeimbangkan bagaimana iklim usaha yang berasal dari industri-industri rumah tangga ini bisa berkembang di tengah perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang kita kan banyak menemukan beberapa retail, misalnya Indomaret, Alfamart, Alfamidi, itu kan sebagai suatu cara atau suatu media asing untuk mematikan produksi dari industri rumah tangga. Karena bagaimanapun manusia zaman milenial sekarang itu didoktrin supaya pola kehidupannya itu individualis, pragmatis, dan juga praktis. Jadi makanya penciptaan iklim usaha yang kondusif ini adalah bagaimana pemerintah mampu menyeimbangkan ya, jadi industri ekonomi kreatif dari masyarakat digabungkan dengan industri modern. Kemudian yang keempat,
keempat, strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi adalah pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Karena bagaimanapun sekarang pekerjaan itu kan lebih banyak menggunakan mesin, karena banyak yang menilai menggunakan mesin itu lebih efektif, lebih cepat, dan mengurangi human error. Jadi makanya sekarang banyak pabrik-pabrik itu lebih memilih menggunakan mesin, karena ya selain memperbanyak hasil produksi juga mengurangi beban pengeluaran perusahaan. Jadi makanya ini termasuk strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi dari sisi internal. Kemudian yang kedua, ada sisi eksternal atau strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi tapi dari luar. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Ini penting karena bagaimanapun Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mencukupi kebutuhan dari negaranya sendiri. Makanya dibutuhkan hubungan-hubungan yang baik dengan negara-negara, utamanya adalah negara yang memang banyak memberikan hasil produknya ke Indonesia, misalnya ke Jepang otomotif, Australia di bidang pangan, daging atau yang lainnya. Makanya suatu negara itu tetap harus menjalani diplomasi, mempunyai relasi dengan negara-negara yang baik, utamanya adalah negara-negara yang mempunyai efektivitas produk di negara tersebut. Kemudian yang ketiga, strategi dalam menghadapi ancaman di bidang militer itu ada dari unsur militer. Ya. Jadi unsur militer ini adalah untuk menghadapi berbagai macam ancaman di bidang politik, mengembangkan berbagai pilihan strategis yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu berbagai unsur yang utama dari pertahanan militer. Jadi bisa menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi dari unsur militer ini adalah sebagai bahan tambahan untuk lebih mudah mempercepat bagaimana menjaga keamanan nasional dan ekonomi di tengah gejolak politik ini juga perlu. Nah, ini strategi ancaman di bidang ekonomi. Oke. Kemudian ada strategi dalam menghadapi ancaman di bidang sosial budaya, karena bagaimanapun bidang sosial budaya ini kan juga termasuk bidang yang vital, yang banyak sekali degradasi moral pada zaman sekarang ya. Makanya strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial ini adalah kita semua sebagai warga negara baik muda maupun tua bisa memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu apa? Yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan. Jadi keseimbangan, kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Jadi bagaimana manusia ini bisa menjalin hubungan dengan tiga sisi atau segitiga ini. Jadi manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia itu sendiri. Makanya untuk mencapai keseimbangan, menangkal berbagai keancaman di bidang sosial itu masyarakat harus bisa menyeimbangkan tiga hal tersebut: manusia, alam semesta, dan juga sesama manusia. Makanya adanya keseimbangan dalam berbagai kehidupan di tengah masyarakat ini, sehingga apa? Sehingga dapat menghasilkan suasana hidup yang penuh toleransi, menimbulkan rasa persatuan dan persatuan, mampu mencapai kemajuan di tengah-tengah masyarakat Indonesia zaman sekarang. Makanya di sosial budaya ini banyak kita singgung, karena bagaimanapun semakin modern, semakin teknologi berkembang, maka sosial budaya ini semakin luntur di masyarakat. Nah, banyak sekali contohnya, tapi satu yang saya contohkan bahwasanya semakin teknologi ini berkembang, maka semakin berkurang manusia itu menjalani silaturahmi secara
langsung. Sekarang kan pilihnya online, nah, pilihnya online ben gak pegel-pegel, ben gak kepanasan. Oke, jadi itu terkait sosial budaya. Kemudian ada juga strategi ancaman di bidang pertahanan dan juga keamanan. Jadi keamanan yang kokoh dan kuat itu diperlakukan setiap bangsa dan negara, termasuk Indonesia itu sendiri. Jadi makanya dikarenakan munculnya berbagai masalah yang bersifat kompleks, ini kan banyak di berbagai daerah, lemahnya penegakan hukum. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara ini, sebagai warga negara yang bijaksana, yang arif, yang bisa diandalkan. Karena bagaimanapun terkait dengan pertahanan dan keamanan ini Indonesia, ya kalau boleh kita mengkritisi, adalah penegakan hukumnya itu rendah. Kenapa saya bilang rendah? Karena benar kata pepatah itu, hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi banyak orang-orang yang berduit melanggar peraturan tapi tidak diberikan sanksi. Tapi kalau ada orang rendah, mohon maaf, orang yang miskin, gak punya apa-apa, tapi sedikit saja melanggar peraturan, maka masuk tahanan. Ini adalah sesuatu ketidakadilan dalam sistem hukum kita. Jadi makanya partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman ini tujuannya, goalsnya adalah untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makanya ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara itu banyak sekali. Jadi pembelaan negara bisa sejak dini belajar pendidikan kewarganegaraan supaya lebih tahu apa sih bangsa itu apa, negara itu apa, sejarah proklamasi Indonesia seperti apa, sejarah melawan penjajah seperti apa, melawan gerakan-gerakan separatis seperti apa. Kemudian terkait dengan pelatihan dasar kemiliteran, jadi memang ada pelatihan dasar kemiliteran, ini kan wajib militer. Kalau misalnya di Korea Utara ini kan ada pelatihan dasar kemiliteran, jadi ada kemiliteran yang formal, ada kemiliteran yang non formal. Kalau kemiliteran formal ya seperti polisi, seperti TNI. Kalau non militer berarti adalah dari ormas-ormas sendiri, misalnya Banser itu jangan termasuk pelatihan dasar yang non militer. Kemudian ada pengabdian sebagai TNI, ini sudah wajib dalam menjaga marwah dan juga kehormatan bangsa dan negara, ini sebagai TNI. Kemudian pengabdian sesuai dengan keahlian profesinya, kalau sampean guru ya mengabdi sesuai dengan profesinya sebagai guru. Kalau sampean expertnya sebagai seorang petani ya berjuang di pertanian. Sampean sebagai seorang usaha maka tetap menjalankan usaha sampean, tapi tidak mengurangi rasa cinta sampean kepada negara ini. Oke. Nah, terima kasih banyak atas partisipasi sampean pada pagi hari ini. Alhamdulillah, bab pertama terkait dengan ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAKAM sudah selesai. Insya Allah besok minggu depan kalau kita masih daring maka ulangan hariannya akan online. Jadi kita berdoa saja minggu depan kita sudah mulai masuk secara normal. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.